Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Latifah, saya berasal dari Prodi Informatika dengan NIM 243200328. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk membuat makalah dengan judul Pentingnya Me Time bagi Kepribadian Remaja. Yang pertama itu ada kata pengantar, terdapat daftar isi di dalamnya. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada bab tinjauan pustaka, yang ketiga ada bab metodologi penelitian, yang keempat ada bab hasil analisis data, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang bab keenam ada lampiran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang. Nah, masa remaja merupakan periode transisi yang penuh dinamika, ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Nah, pada tahap remaja ini, remaja-remaja tuh pada proses pencarian jati dirinya. Nah, emosi mereka juga bisa berubah-ubah, tergantung dengan situasi yang ada. Nah, dengan situasi tersebut dapat menimbulkan stres, kecemasan, kebingungan, yang berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian remaja. Nah, remaja seharusnya membutuhkan waktu untuk sendiri, tapi banyak sekali remaja yang menganggap bahwa, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu merugikan karena memakan waktu yang, sia-sia. Padahal dengan kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita dapat, mengontrol, dan mengatur emosional kita. Nah, di sini terdapat salah satu cara yang dapat dilakukan kesehatan mental, emosional remaja dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, waktu untuk diri sendiri ini yang disebut dengan me time. Namun, masih banyak remaja yang belum menyadari pentingnya me time atau bahkan merasa bersalah saat meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji lebih dalam tentang pentingnya me time bagi kepribadian remaja, bagaimana me time dapat memberikan dampak positif, serta cara-cara praktis yang dapat diterapkan agar remaja mampu memanfaatkan waktu pribadinya secara efektif dan sehat. Yang selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar frekuensi dan lama waktu me time yang dilakukan oleh remaja atau mahasiswa yang berumur 15 hingga 23 tahun. Yang kedua, bagaimana pengaruh me time terhadap yang A, pemahaman diri, B, pengelolaan emosi dan stres, C, rasa percaya diri dan kemandirian. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan persepsi pentingnya me time berdasarkan usia, jenis kelamin, atau frekuensi me time? Yang keempat, sejauh mana lingkungan mendukung pelaksanaan me time di kalangan remaja atau mahasiswa? Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan frekuensi dan durasi me time di kalangan remaja atau mahasiswa yang berumur 15 hingga 23 tahun. Yang kedua, menilai pengaruh me time terhadap tingkat self-awareness, manajemen stres, dan percaya diri. Yang ketiga, menganalisis perbedaan persepsi dan manfaat me time berdasarkan variabel demografis, usia, jenis kelamin, dan perilaku atau frekuensi me time. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi dukungan lingkungan terhadap pelaksanaan me time di kalangan responden. Yang kedua, yaitu ada di bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Di 2.1 terdapat teori terkait. Nah, teori yang saya ambil yaitu teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah, penjelasan dari teori ini yaitu pada tahap ini remaja mulai mencari jati diri dan mencoba memahami siapa mereka dalam konteks sosial. Nah, mereka itu sedang mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Me time menjadi penting karena memberi ruang dan refleksi pribadi dan eksplorasi diri yang membantu dalam membentuk identitas. Relevansinya, me time memungkinkan remaja berpikir secara mendalam mengenai nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup mereka tanpa gangguan eksternal. Nah, me time ini sangat penting bagi remaja untuk mencari jati dirinya sendiri, agar dia bisa melihat atau mengetahui, apa sih yang sebenarnya ada di dirinya sendiri, minat bakatnya itu apa sih sebenarnya, gitu. Yang selanjutnya 2.2 ada penilaian sebelumnya. Di sini saya mendapatkan 4 judul penelitian. Yang pertama itu Leisure Time Activities in Adolescence, Predikat Problematic Technology Use. Nah, di sini masalah yang terjadi, remaja sering mengisi me time dengan aktivitas tidak terstruktur sehingga berisiko kecanduan teknologi. Solusinya, dorong aktivitas terstruktur, ekskul, olahraga, dan seni. Hasil, aktivitas terstruktur, kontrol diri lebih baik, dan resiko teknologi menurun. Yang kedua yaitu ada Making Leisure Time Meaningful for Adolescents. Masalahnya, me time kurang bermakna tanpa dukungan komunitas atau dewasa. Yang kedua ada solusi, yaitu sediakan youth center dengan aktivitas terstruktur dan pendamping. Yang selanjutnya itu ada hasilnya, me time bermakna. Kesehatan mental dan akademik lebih baik, stres berkurang, dukungan sosial meningkat. Yang ketiga yaitu ada leisure time, physical activity, and depressive symptoms and among adolescents. Masalahnya, tingginya gejala depresi pada remaja. Solusinya, rutin aktivitas fisik saat me time, dan hasilnya, aktivitas fisik rutin, gejala depresi menurun signifikan pada remaja laki-laki dan perempuan. Yang keempat, yaitu ada leisure time youth centers health promoting settings. Masalahnya, remaja di daerah marginal kurang akses kegiatan positif. Solusi, bangun youth center inklusif dengan dukungan komunitas dan keluarga.
Hasilnya, promosi kesehatan mental meningkat keterampilan sosial mengurangi kesenjangan kesehatan antar remaja. Bab 2 yaitu ada metodologi bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Yang 3.1 jenis penelitian. Jadi, penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam, konseptual. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami secara mendalam suatu fenomena, namun pendekatan pengumpulan data berbasis formulir online atau Google Form. Metode statistik. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis statistika. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data seperti rata-rata atau mean. Yang kedua ada median dan modus. Yang ketiga ada standar deviasi. Yang keempat ada frekuensi dan persentase. Statistik ini digunakan untuk mengetahui sebaran durasi dan frekuensi mean time secara profil umum responden. Yang kedua yaitu ada uji korelasi person, digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kualitatif. Misalnya, hubungan antara frekuensi me time dengan tingkat kelelahan mental. Yang kedua, ada hubungan antara durasi me time dengan tingkat kepercayaan diri remaja. Yang ketiga, ada regresi linear sederhana. Digunakan untuk menganalisis sejauh mana variabel bebas, misalnya durasi me time, mempengaruhi variabel terkait, misalnya tingkat stres dan emosi negatif. Ini membantu mengetahui apakah me time memiliki pengaruh signifikan terhadap aspek kepribadian tertentu. Yang ketiga, yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk mengumpulkan data ini, saya menggunakan metode Google Form dengan survei. Nah, survei merupakan metode utama untuk pengumpulan data kualitatif. Untuk penelitian ini, survei dilakukan secara daring atau online menggunakan platform Google Form dengan tujuan untuk menjangkau responden remaja secara luas dan efisien. Berikut penjelasan langkah-langkah pelaksanaan survei. Nah, pada survei kali ini saya menggunakan 3 bagian. Yang pertama ada data demografis, yang kedua ada kebiasaan me time, dan yang ketiga ada indikator kepribadian dan kesehatan mental. Oke, masuk ke bagian yang ke-1 yaitu data demografis. Di situ saya memasukkan usia dan jenis kelamin. Pada bagian 2, pada bagian kebiasaan me time saya memasukkan beberapa. Yang pertama itu ada seberapa sering kamu meluangkan waktu untuk me time. Jawabannya nanti ada di setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Yang kedua yaitu ada berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk me time. Jawabannya nanti ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau lebih dari 3 jam. Yang ketiga itu apakah me time membuatmu lebih memahami diri sendiri. Jawabannya ada iya atau tidak. Yang keempat itu apakah me time membuatmu mengelola emosi atau stres. Jawabannya ada iya atau tidak. Yang kelima itu apakah lingkungan sekitar mendukung kamu untuk mempunyai waktu untuk sendiri. Jawabannya ada iya atau tidak. Terus ada menurut kamu seberapa penting sih me time bagi remaja. Nanti di jawabannya ada jawaban singkat atau kita dapat mengisi jawaban tersebut dengan pendapat kita. Yang ketujuh yaitu apakah kamu merasa percaya diri dan mandiri setelah punya waktu untuk sendiri? Nanti jawabannya ada ya atau tidak. Yang masuk ke bagian 3 yaitu indikator kepribadian dan kesehatan mental. Yang pertama, saya merasa lebih tenang setelah melakukan me time, terdapat skala 1 sampai 5. Yang kedua, saya merasa lebih mengenal diri sendiri setelah me time, skala 1 sampai 5. Saya merasa lebih mampu mengendalikan emosi setelah me time, ada skala 1 sampai 5. Lanjut, masuk ke bab 4 itu adalah ada hasil dan analisis data. Yang pertama ada hasil. Penelitian ini melibatkan 53 responden remaja. Data diperoleh melalui kuesioner daring yang menyatakan kebiasaan me time, durasi, frekuensi, serta efek psikologis yang dirasakan oleh responden. Nah, saya mendapatkan 3 responden yang berbeda-beda tentu jawabannya. Langsung saja. Yang pertama adalah karakteristik responden. Terdapat jenis kelamin, perempuan terdapat 27 responden atau setara dengan 50,9%, laki-laki terdapat 26 responden dengan persentase 49,1%. Selanjutnya ada usia. Yang pertama, usia 15 sampai 17 tahun terdapat 3 responden, usia 18 sampai 20 tahun 37 responden atau mayoritasnya. Yang ketiga ada 21 hingga 23 tahun 12 responden. Kemudian ini terdapat kesalahan sepertinya dari yang mengisi Google Form karena dia mengisi 2 umur. Yang selanjutnya ada kebiasaan me time. Yang pertama ada frekuensi me time per minggu. Yang pertama itu 2 kali dalam seminggu terdapat 25 responden atau 47,2%. Yang kedua ada 1 kali dalam seminggu 19 responden dengan persentase 35,8%. Yang ketiga ada 3 kali dalam seminggu terdapat 9 responden dengan persentase 17%. Selanjutnya ada durasi me time. Yang pertama lebih dari 3 jam 24 responden 45,3%. Yang kedua terdapat 2 jam atau 14 responden. Yang ketiga ada 3 jam, 13 responden. 1 jam, 2 responden. Selanjutnya yaitu ada persepsi terhadap me time. Me time membuat memahami diri sendiri. Terdapat jawaban iya 50 responden 94,39%. Yang selanjutnya ada tidak 3 responden 5,7%. Terus kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu me time membantu mengelola stres atau emosi. Terdapat jawaban iya 48 responden 90 dengan persentase 90,6%. Selanjutnya ada jawaban tidak 5 responden dengan persentase 9,4%.
Pertanyaan selanjutnya yaitu lingkungan mendukung waktu sendiri. Dengan jawaban iya 42 responden 79,2%, jawaban tidak 11 responden 20,8%. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu percaya diri dan mandiri setelah me time. Terdapat jawaban iya 48 responden dengan persentase 90,6% dan jawaban tidak 5 responden dengan persentase 9,4%. Nah, responden diminta untuk memberikan nilai skala dari 1 hingga 5 terkait pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama yaitu ada pertanyaan, "Saya merasa lebih tenang setelah melakukan me time," rata-rata 3,04, standar deviasi plus minus 1,21 dengan minimal 1 maksimal 5. Yang kedua itu, "Saya merasa lebih mengenal diri sendiri setelah me time," dengan rata-rata 3,16 dengan standar deviasi plus minus 1,11 dengan minimal 1 maksimal 5. Yang ketiga itu, "Saya merasa lebih mampu mengendalikan emosi setelah me time," dengan rata-rata 3,31 dengan standar deviasi plus minus 1,18 dengan minimal 1 maksimal 5. Dan selanjutnya ada penyajian data. Di sini terdapat usia, seperti yang tadi saya sebutkan, terdapat presentasi-presentasinya. Ini yang kedua ada jenis kelamin, seberapa sering kamu meluangkan waktu untuk me time dalam seminggu, berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk me time, apakah me time buatmu lebih memahami diri sendiri, apakah me time buat mengelola emosi atau stres, apakah lingkungan sekitar mendukung untuk kamu punya waktu untuk sendiri. Menurut kamu seberapa penting me time bagi remaja? Ini terdapat beberapa jawaban yang beragam. Selanjutnya, apakah kamu merasa lebih percaya diri dan mandiri setelah punya waktu untuk sendiri? Ada saya merasa lebih tenang setelah melakukan me time. Ada saya merasa lebih mengenal diri sendiri setelah me time. Saya merasa lebih mampu mengendalikan emosi saya setelah me time. Nah, selanjutnya ada analisis data. 4.3.1 karakteristik responden. Ini kan tadi sudah saya bacakan, langsung saja saya eee, bacakan presentasinya. Nah, komposisi yang hampir seimbang antara perempuan dan laki-laki memberikan gambaran umum yang cukup netral tanpa bias gender yang mencolok. Nah, ini tuh penting karena efek me time bisa saja berbeda tergantung gender, namun pada data ini tidak tampak dominasi partisipasi oleh satu pihak. Yang kedua ada usia responden. Interpretasinya langsung saja ya, kelompok usia ini terdapat banyak adalah usia 18 hingga 20 tahun, yaitu masa akhir remaja menuju dewasa. Ini adalah fase penting dalam membentuk identitas regulasi emosi, sehingga aktivitas me time sangat relevan dan potensial memberi pengaruh positif dan proses transisi ini. Yang selanjutnya, 4.3.2 yaitu kebiasaan me time. Langsung saja saya analisis. Sebagian besar remaja meluangkan waktu secara teratur untuk me time setidaknya 1 hingga 2 kali per minggu. Ini menunjukkan adanya pemahaman akan pentingnya waktu pribadi yang dapat berkontribusi pada stabilitas psikologi dan pengelolaan stres. Jadi berbeda-beda tiap orang membutuhkan waktu untuk me time itu berbeda-beda, tidak menentu. Bisa 2 kali dalam seminggu, 1 kali, 3 kali, ataupun lebih mungkin ada. Selanjutnya itu ada durasi me time, langsung saja ke analisisnya. Hampir setengah dari responden melakukan me time lebih dari 3 jam. Nah, banyak sekali orang yang melakukan me time lebih dari 3 jam karena mereka mungkin merasa bahwa diri mereka lebih membutuhkan me time karena me time memang mengelola emosional dan dapat menenangkan diri gitu. Langsung saja ke persepsi dan dampak me time. Yang pertama, apakah me time membantu? Nah, ini banyak sekali jawabannya. Ada memilih diri sendiri, jawaban iya. Menguras stres, iya. 90,6%, lingkungan mendukung 79,2% iya, percaya percaya diri dan mandiri 90,6% iya. Nah, analisisnya, mayoritas mutlak merasa bahwa me time bermanfaat untuk regulasi emosi dan pengenalan diri, namun 20,8% masih tidak didukung oleh lingkungan. Ini penting sebagai hambatan sosial, bisa jadi karena tekanan akademik, keluarga, stigma negatif terhadap waktu sendiri, dan dianggap malas. Analisis skala Likert ini sudah saya bacakan tadi, langsung saja ke analisisnya. Skor tertinggi adalah pada pengendalian emosi yang menunjukkan bahwa me time sangat berguna untuk mengatur perasaan. Yang kedua itu simpangan baku di atas 1 mengindikasikan adanya perbedaan pengalaman antara remaja. Beberapa mungkin terdapat manfaat besar, tapi sebagai lainnya merasa kurang mendapat efek. Yang selanjutnya ada analisis korelatif kualitatif. Karena data bersifat kualitatif deskriptif, korelasi tidak diuji dengan uji statistik, namun dianalisis berdasarkan pola distribusi data. Nah, teman yang saya lakukan, yang pertama, responden melakukan me time 2 kali dalam 1 minggu dan durasi lebih dari 2 jam cenderung memberikan skala lebih tinggi pada pertanyaan Likert tentang pengendalian emosi dan pengenalan diri. Yang kedua, responden yang menjawab tidak terhadap dukungan lingkungan menunjukkan kecenderungan untuk memiliki frekuensi me time lebih rendah dan skala Likert yang cenderung sedang atau rendah. Yang ketiga, mereka yang menjawab ya pada percaya diri dan mandiri umumnya juga menjawab ya untuk mengalami terhadap emosi dan pengenalan diri, menunjukkan kompensitasi lintas variabel dampak psikologis. Nah, selanjutnya ada interpretasi umum. Me time efektif namun keberhasilan ditentukan oleh frekuensi, durasi, dan dukungan eksternal. Yang kedua, responden yang memiliki manfaat tinggi cenderung memiliki kebiasaan me time yang lebih teratur dan lingkungan yang mendukung. Yang keempat itu hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga, teman, dan institusi pendidikan sangat penting dalam memfasilitasi kesejahteraan mental remaja.
Yang bab kelima itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data terdapat 53 responden remaja dapat disimpulkan hal berikut. Yang pertama yaitu ada kebiasaan me time. Sebagian remaja melaksanakan me time sebanyak 1 sampai 2 kali dalam seminggu dengan durasi lebih dari 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran yang akan pentingnya waktu pribadi untuk menjaga keseimbangan emosi dan pikiran. Yang kedua, manfaat dari me time. Me time terbukti memberikan dampak positif bagi remaja. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih tenang secara emosional, lebih mengenal diri sendiri, lebih mampu mengolah stres, dan lebih percaya diri dan mandiri. Yang ketiga yaitu ada lingkungan dan dukungan sosial. Meskipun sebagian besar merasa lingkungan mendukung, masih ada sekitar 21% responden yang merasa tidak dapat dukungan dari orang sekitar dan menjalani me time. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal juga mempengaruhi aktivitas me time. Yang selanjutnya ada skor skala Likert. Rata-rata skor pada pernyataan terkait efek psikologis berada di kisaran 3,0 hingga 3,3, menunjukkan persepsi cukup positif meskipun ada variasi antar individu. Skor tertinggi terdapat pada aspek pengendalian emosi. Yang ketiga ada hubungan frekuensi dan efektivitas. Responden dengan frekuensi me time lebih tinggi dan lingkungan yang mendukung cenderung memiliki pengalaman yang lebih positif terhadap efek psikologis dari me time. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama itu ada luangkan waktu setiap hari untuk sendiri, minimal 15 sampai 30 menit tanpa gangguan dari tugas atau media sosial. Yang kedua, pilih aktivitas me time yang positif seperti membaca buku, menulis, mendengar musik, olahraga, dan meditasi. Yang ketiga itu menggunakan me time untuk refleksi diri, misalnya dengan menulis jurnal atau merenung untuk hal-hal yang kamu alami dan kamu rasakan. Mungkin itu bisa membuat hati kamu lebih tenang. Yang keempat yaitu jangan merasa bersalah saat meluangkan waktu sendiri, me time, karena me time itu sangat bermanfaat dan mungkin sangat penting lah bagi remaja untuk menjaga kesehatan mental mereka dan emosional mereka. Yang kelima itu ada buat jadwal yang seimbang, sisihkan waktu untuk akademik, sosial, dan waktu pribadi. Ini sangat penting ya bagi remaja. Yang selanjutnya ada hindari me time berlebihan atau negatif seperti bermain game terlalu lama atau mengisolasi diri. Yang ketujuh ada ajak teman untuk membuat komunitas sehat, misalnya klub journaling atau tantangan digital, detox bareng. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Ini ada beberapa daftar pustaka. Masuk ke bab terakhir, yaitu ada lampiran-lampiran, terdapat beberapa, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Terdapat daftar pertanyaan, terdapat daftar jawaban, dan terdapat, dokumentasi dari Google Form yang saya bikin. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.